Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ya, pelaku ekonomi bisa diartikan sebagai orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi di Indonesia. Rumah tangga konsumen, mengkonsumsi barang dan jasa. Rumah tangga produsen, menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga pemerintah, melakukan kontrol, mengatur, mengendalikan roda pemerintahan. Rumah tangga luar negeri, orang atau lembaga yang melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga konsumen sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Konsumen membayar barang dan jasa dengan uang dari hasil penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga produsen. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output. Contoh pasar output atau produk diantaranya minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbel. Peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi di pasar input atau pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi perusahaan untuk mengelola usahanya. Terdapat 4 faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor produksi modal. 3. Faktor produksi tenaga kerja. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapat balas jasa berupa sewa atas produksi yang ditawarkannya. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal bisa terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal diantaranya mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang akan mendapat balas jasa berupa bunga. Faktor produksi yang ketiga adalah tenaga kerja. Terdapat 3 jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik, contohnya guru, dosen, pengacara. Tenaga kerja terlatih, contohnya montir, penjahit, supir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya kuli bangunan, kuli gendong di pasar, penarik becak. Faktor produksi yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan disebut wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapat balas jasa berupa keuntungan atau laba. Sumber pendapatan konsumen. 1. Sewa, balas jasa yang diterima karena menyewakan lahannya kepada perusahaan. 2. Upah, balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaganya kepada perusahaan. 3. Bunga, balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. 4.
Laba, balas jasa yang diterima karena telah menyumbangkan kontribusi tenaga dan pikirannya kepada perusahaan. Peran rumah tangga produsen sebagai penyedia barang dan jasa adalah memproduksi barang dan jasa yang akan digunakan oleh masyarakat konsumen. Sebagai pengguna faktor produksi, perusahaan akan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi kemudian dijual di pasar. Kelompok rumah tangga produsen diantaranya adalah badan usaha milik negara, contohnya seperti PT Kereta Api, PLN, GIA, BNI. Badan usaha milik swasta, contohnya adalah pabrik rokok, pabrik tekstil, Primatek, dan Wadimor. Koperasi, contohnya adalah Koperasi Nelayan, Koperasi Tani Makmur, Koperasi Jasa Raharja. Hubungan RTK dengan RTP. RTP memberikan barang dan jasa kepada konsumen, kemudian mendapat imbalan. RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting sebagai regulator, yaitu mengatur pemerintahan sehingga roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Sebagai konsumen, membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk melancarkan kegiatan roda pemerintahan. Sebagai produsen, mengelola dan menjalankan badan usaha milik negara. Peran rumah tangga luar negeri. Terjadi kegiatan ekspor dan impor. Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia diantaranya adalah teh, kedelai, kopi, kopra, dan hasil-hasil pertanian. Sedangkan komoditas impor Indonesia diantaranya adalah gandum, buah-buahan, alat elektronik, alat otomotif, handphone. Peran penting pelaku ekonomi. Kelompok masyarakat konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Pihak perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Pemerintah melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Hasil produksi disalurkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri. Evaluasi. Terdapat 4 pelaku ekonomi. Jelaskan keempat pelaku ekonomi tersebut. Rumah tangga konsumen menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen. Jelaskan peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa dari mengolah faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen. Jelaskan macam-macam faktor produksi. Jelaskan hubungan RTP dan RTK. Bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan ekspor Indonesia? Terima kasih, semoga bermanfaat.